Kami percaya bahwa lebih baik kami di pelataran-Mu, karena kami Tuhan Tuhan untuk kami di pelataran Tuhan. Maka kami beroleh yaitu kemenangan. Pakai hati, pakai telinga, pakai jiwa, pakai kami hari ini, sehingga kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Baik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Amsal. Ya, Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 26. Baik, sudah dapat semua? Ya, kita baca secara bergantian berkat dari hikmat. Saya yang satu, saudara dia yang genap. Firman Tuhan berkata demikian, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Apabila dia dalam segala tempuhmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, dan takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. 8. Dia yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10. Maka tubuhmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan keluar dengan kebuahannya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18. Dia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang menggangnya. Siapa yang berpegang padanya terus berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air salah ya. Saya di ayat harusnya 20. Loncat ya. Ya, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. 20. Hai anakku, janganlah pertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. 22. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi
maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terancuk. 24. Jika engkau berlari, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berlari dan tidak nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Saudara kasih, berkat dari hikmat, ya, berkat dari hikmat, ya. Apa yang kita ambil dari firman Amsal 3? Yang pertama, umur panjang dan sehat adalah kasih setia dan takut kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki umur panjang? Bagaimana kita bisa sehat? Ya, itu semua kasih setia Tuhan. Tapi caranya bahwa kita harus ada kasih yang sungguh-sungguh dan benar-benar kita takut kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini, ya, Indonesia sekarang dalam keadaan kaos atau dalam keadaan kacau, ya. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita ini, ya, tidak takut kepada Tuhan, hanya takut kepada atasannya, tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Nah, saudara kekasih, ya, bagaimana kita panjang umur? Di Amsal 3 ayat dikatakan tadi, ayat 16, ya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagaimana kita memiliki umur panjang? Bagaimana kita sehat, memiliki kasih setia dan takut kepada Tuhan Allah? Apa ciri-ciri orang yang memiliki kasih setia kepada Tuhan? Tentu orang-orang tersebut adalah orang-orang yang senantiasa, ya, benar-benar memiliki kasih setia dari sisi tindakan. Caranya bagaimana? Ya, dalam rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, ya, rajin memuji menyembah Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan. Bukan persembahan yang kita kasih itu menjadi kasih setia Tuhan, tapi kasih setia Tuhan adalah bahwa kita ini memang benar-benar, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dengan Tuhan lagi. Coba pertanyaan. Kasih setia Tuhan, ya, bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dari segenap hati kita, ditunjukkan dari bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, ya. Takut akan Tuhan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, mengasihi Tuhan dengan takut dan melakukan kebenaran firman-Nya. Ya, melakukan kebenarannya. Ya, saudara kasih, bagaimana kita menjadi orang yang takut kepada Tuhan?
tentu di sini kita benar-benar ya melakukan firman-Nya. Ya, hari ini saya tidak banyak-banyak dengan Tuhan karena kita harus banyak berdoa ini. Kemarin saya sudah share yaitu tentang apa? Tentang apa yang kita doakan dalam 8 poin. Dan lagunya nanti sudah saya share juga kemarin, yaitu bagaimana kita merendahkan di hadapan Tuhan. Ya, saya sudah share. Yang kedua, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dari hasil pertamamu, maka berkatnya dahsyat. Saudara kekasih, memuliakan Tuhan dengan hasil pertama. Apa hasil pertama? Ya, kalau petani dia bekerja, dia dapat hasil, ya, maka kasihlah apa? Yaitu hasil daripada pertama, bagian yang diterima dari, yaitu berkat hasil panen. Berapa? Ya, peraturannya 1/10. Ya, orang karyawan yang bekerja juga kasih berpuluhan. Ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi. Tapi banyak orang yang akan tidak memberikan perpuluhan, saya aja kekurangan. Ya, banyak orang punya ekspektasi demikian, padahal sebenarnya itu adalah firman Tuhan. Nah, yang ketiga, yang berhikmat dari Tuhan adalah disebut berbahagia. Nah, ini yang panjang saya ceritakan. Sahroni sekarang sudah diacak-acak rumahnya, Buya juga sudah diacak-acak, ya. Demikian juga si Eko Patrio, bahkan si Sri Mulyani. Kenapa? Ya, mereka itu tidak berhikmat ngomong, ya, ngomong asal-asalan. Ya, dalam keadaan kekacauan sekarang, ya, sehingga orang marah, orang murka. Ya, sebenarnya kita juga tidak setuju terhadap penjarahan. Karena penjarahan itu adalah yang dikasih ide oleh setan. Saudara tahu, setan lagi senang bagi bangsa ini karena kekacauan terjadi. Nah, ini karena ulah daripada pemerintah kita tidak berhikmat. Ya, mulai dari DPR sampai kepada pejabat pemerintah. Kita lihat sekarang semua, ya, termasuk yaitu kantor-kantor daripada DPRD, ya, tadi ada sepintas selalu sudah dibuat oleh Anton, ya, bagaimana habis dibakar. Ya, Tuhan murka kepada bangsa ini. Kenapa? Karena pemimpin bangsa ini tidak berhikmat di dalam berbicara. Maka dikatakan yang dipegang dari manusia adalah apa? Kata-katanya. Ya, kalau hewan dipegang apa? Apa dipegang? Talinya dipegang biar dia tidak bisa bergerak. Walaupun mereka minta maaf, tapi sudah terlanjur. Mereka mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Saudara kasih, ya, dari sini dapat kita perhatikan bahwa berhikmat itu dalam berbicara sangat penting, apalagi zaman sosmed sekarang yang begitu apa? Ya, saya ngomong hari ini, ya, sebentar lagi bisa didengar di mana? Di Garutung, ya kan? Ini gara-gara internet. Makanya kita harus hati-hati ngomong berhikmat. Hikmat itu apa? Saudara baca ayat 28 ayat 28 ayat 20
Ayub 28 ayat 28. Takut akan Tuhan itulah hikmah dan menjauhi kejahatan. Nah, mulut mereka jahat. Rakyat sudah dalam keadaan apa? Keadaan menderita. Maka dibandingkan kemarin itu, Indonesia UMR-nya juga cuma 3.500.000, ya. Gaji DPR 254 juta. Dibagi berarti perbandingannya 34 kali. Sedangkan di luar negeri perbandingannya hanya 2 atau 3 kali. Ya. Jadi dalam kehidupan ini, mari kita berhikmat di dalam cara berbicara, jangan asal-asalan. Ya kan? Karena apa? Orang yang dipegang, orang memegang kita adalah dari ucapan kita. Apa yang saya sampaikan, saudara pegang. Makanya orang datang beribadah untuk dapat apa? Berkat Tuhan. Orang datang beribadah untuk memuji Tuhan. Jadi yang dipegang setiap perkataan tersebut yang menjadi berkat bagi kita. Makanya kita selalu berhikmat, ya, berhikmat. Ayat yang selalu saya pegang itu waktu saya masih kecil, ya, itu waktu SD. Amsal 1 ayat 7. The fear of the Lord is the beginning as the knowledge, katanya. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan dan kasih. Nah, jadi dalam kehidupan kita harus berhikmat, ya. Tapi sekarang banyak orang berkata-kata apa? Asal-asalan. Makanya orang Batak bilang, sebelum ngomong, jilat dulu apa? Jilat dulu. Nih, apa nih? Bibir. Cuma karena dikasih lipstik nggak mau dijilat. Takut lipstiknya jadi rusak. Kan, itu orang Batak bilang takut itu sebelum ngomong jilat dulu bibirnya, ya kan? Nah, artinya biar ada apa yang kita sampaikan itu jangan asal ngomong, jangan asal asbun. Apa yang kita ucapkan benar-benar itu satu, bisa menguatkan orang, bisa meneguhkan orang. Ketika kita mendoakan orang sembuh. Jadi apa yang keluar dari hati kita lewat mulut harus yang kita benar-benar sudah kata-kata yang memiliki hikmat, ya. Jadi ini jangan lagi kita asal asbun, ya. Makanya orang televisi berkata apa? Mulutmu adalah harimaumu. Kenapa? Nah, itu tadi saya katakan tadi. Dikatakan yang bilang membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Tuh, narasi. Ya. Semua hartanya diambil oleh masyarakat. Saya juga kasih dulu terjadi penjaraan. Tapi hanya gara-gara bilang demikian, ya, rumahnya dijarah, posisinya diturunkan dari wakil ketua menjadi anggota biasa. Bahkan tadi malam saya lihat lagi bahwa orang-orang berkerumun di depan kantor Nasdem di Menteng, menyuruh Nasdem untuk memecat itu orang. Ya, terima kasih. Ini hanya gara-gara perkataan, ya, sepatah kata. Tapi akibatnya menjadi bagaimana? Ya, dampaknya luar biasa. Akhirnya seolah-olah, ya, racun yang mematikan kepada orang. Ya,
Mari kita hati-hati ya di dalam ngomong. Jadilah kita mengucapkan kata-kata yang berhikmat. Makanya orang Batak sudah pesankan, jilat dulu bibir sebelum ngomong. Artinya kita harus berbicara dengan penuh kehati-hatian, jangan asal ngomong. Ya kan? Kalau kita asal omong, akhirnya apa? Jadi bilang presiden, hanya omong-omong saja. Saudara kekasih, ya, Anton ketik lagunya tadi ya, lagu rendahkan diri. Saudara kekasih, hari-hari ini, ya, hari-hari ini, dimanapun dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keadaan apapun, kita harus hati-hati untuk berbicara, harus berhikmat. Kalau enggak nanti, nih sama seperti tadi, karena Sri Mulyani nggak berbicara bahwa guru beban negara ini itu hanya diedit oleh apa? Oleh AI katanya. Nah dia nggak ngomong, tapi karena udah dibuat di sosmed, seolah-olah dia berbicara bahwa guru beban negara. Nah, dia nggak ada ngomong, itu diedit, sama seperti Ahok dulu diedit yang disebut Pulau Seribu. Ya, jadi akhirnya apa? Nah itu. Tapi sudahlah, apa mau kita katakan? Dalam kehidupan ini, ya, apalagi kita, ya, sebagai pejabat harus berhikmat. Sebagai orang yang sudah ya menjadi pimpinan harus berhikmat. Jangan asal ngomong alias asal itu apa? Asal bunyi. Kalau asal bunyi adalah apa? Gemerincing, ya kan? Yang udah siap-siap indah. Itu asal bunyi, ya kan? Gak masalah, yang penting dia bunyi. Nah, ya kan? Dan dikasih hari-hari ini yang berhikmat dari Tuhan Allah disebut berbahagia. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang berhikmat, orang kita doakan, orang sembuh, tentu apa? Terima kasih ya. Terima kasih ya Ibu Menda, aku sudah didoakan, aku sudah sembuh. Itu terbahagia dong, Tuhan senang. Ya. Halo? Orang yang berbahagia, kebahagiaan itu sangat penting. Tapi bukan kebahagiaan secara materi. Nah, pejabat-pejabat kita sekarang mencari kebahagiaan lewat harta yang sangat banyak, apalagi punya jet pribadi. Pergi dia ke Litongmuka, naik jet pribadi. Pergi dia ke Dolo Sanggul, naik jet pribadi. Pergi dia kemana? Ke Porsea, naik jet pribadi. Ya, saudara dikasih uang begitu banyak. Nah, banyak orang mencari kebahagiaan adalah materi. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Apa itu hikmat tersebut? Adalah ketika kita melakukan sesuatu perkataan, bisa membangun orang, bisa mendoakan orang, bisa memotivasi orang, sehingga orang tersebut ya memiliki satu hal-hal yang bisa membangun dirinya. Makanya saudara datang beribadah agar saudara bisa membangun diri saudara lewat pujian penyembahan. Lewat apa lagi? Lewat firman Tuhan. Ya. Makanya saudara kekasih, dianjurkan
Bahkan kalau saya bilang dipaksa untuk apa? Baca firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, disitulah terdapat hikmat Tuhan. Karena itu perkataan Tuhan. Setiap perkataan Tuhan pasti membangun apa? Membangun kehidupan manusia. Karena yang dirindukan Tuhan, manusia tersebut berhikmat, memilih jalan yang baik, bukan memilih jalan yang jahat. Sekarang para demonstrasi melakukan tindakan anarkis sekarang, ya, menggunakan kesempatan untuk melakukan penjarahan. Salah. Ya. Nih, makanya ini perlu kita berdoa ini. Karena saya dengar bahwa September ini masih terjadi apa? Demonstrasi. Ya. Jadi kita berdoa ini, saya sudah bagi poin-poinnya, agar roh demo dan anarkis dibuang dari bangsa ini. Dan jangan iblis tertawa ini, soalnya iblis sudah tertawa karena murka Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Karena apa? Nih, ya, pejabat-pejabat kita yang gak becus mengurus yaitu negara kita ini. Tapi kita orang percaya bukan ikut-ikutan untuk apa? Melakukan tindakan yang anarkis. Yang kita lakukan adalah berdoa. Hanya itu bisa kita lakukan. Ya. Setiap suara yang kita sampaikan sudah terlebih dahulu sampaikan oleh orang-orang yang lain. Tapi tugas kita adalah mari kita berdoa. Ya. Berdoa. Yang terakhir, jika bersandar pada Tuhan Allah akan terhindar dari segala jerat. Tadi malam sudah beredar itu di TikTok. Ini bahkan di TikTok sekarang nggak bisa live lagi karena dia hack. Ya, dia jangan kalau terjadi huru hara nggak bisa siaran langsung. Nah, terima kasih. Tadi malam itu di mana-mana, apalagi Jakarta Utara, hati-hati jangan keluar. Ayat terakhir kan, terjadi kekejutan. Ada juga gereja sekarang di mana? Di Mall Kelapa Gading. Sekarang mereka jadi online. Ya, karena ketakutan terjadi kekejutan. Makanya kita berdoa jangan sampai terjadi peristiwa ini, chaos ini seperti tahun 98. Ya. Kalau kekacauan ini terjadi terus menerus, yang apa yang dampaknya bagi kita? Keluar juga akan ketakutan, kemana-mana juga akan ketakutan. Ya, di daerah Senen itu, Atrium Senen, udah banyak bicara kemarin itu. Peristiwa tanggal 28 29 itu ya, banyak penjarahan di sana. Ya. Stasiun yang paling canggih di sana itu, stasiun Rangga, ya, habis dibakar. Ini akibat anarkis, ya kan, daripada orang lain. Jadi saya pelajari, kenapa bisa terbakar? Mereka pelajari, mereka bikin petasan itu, arahkan kepada apa? Kepada kantor-kantor. Gak mungkin mereka bisa bakar dengan melempar minyak. Enggak. Jadi saya pelajari itu, saya lihat seperti tadi kan, kok bisa terbakar? Disuruh dengan itu apa petasan, lempar langsung kan? Kan udah pas. Kalau kena benda-benda yang gampang terbakar, ya terbakarlah itu kantor-kantor. Nah, ya. Banyak jerat sekarang, ya. Banyak jerat. Oleh sebab itu saudara kekasih,
kita harus berhikmat. Amin. Hikmat, baca ayat 28. Ayat 28, ayat 28. Takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah apa? Hah? Apa? Akal budi. Ayat 28, ayat 28. Baca. Itu pegangan saudara kasih hari ini. Mari kita berhikmat, mari kita berakal budi dalam tindakan. Hikmat adalah apa yang tadi kita keluarkan, kita ucapkan. Akal budi adalah cara bertindak kita di dalam keadaan sehari-hari. Ya, makanya kemarin itu sebenarnya gara-gara siapa namanya itu yang odol itu, ya. Sebenarnya kasihan banget dia yang modal itu. Dia bukan ikut demo, tapi dia harus dilindas oleh artis, rantis ya, mobil rantis tersebut. Jadi nakal kemarin supirnya bilang, kami sudah dilempar, kami sudah ini takut begini. Padahal saya pelajari baca itu mobil tahan baja, jadi nggak akan mungkin bisa rusak. Dan mobil sudah berhenti, sengaja dilindas itu orang. Seandainya dia, ya, kita bawa mobil kan, mundur dikit, patah ke kiri, ya kan? Nah, karena yang lindas pertama adalah ban kanan, belum hanya sedikit, karena dia terjatuh, karena itu jalan licin, lindas masih kena kaki, mundur dia sedikit, patah ke kiri, pasti lewat. Tapi sengaja dilindas. Akhirnya itulah memicu keributan sekarang. Nah, saudara kekasih, ya, dalam tindakannya polisi yang 7 orang tadi tidak memiliki akal budi. Ya. Hari-hari ini juga banyak orang tidak memiliki akal budi. Jadi mari kita berhikmat di dalam ucapan, amin. Mari kita berakal budi di dalam apa? Di dalam tindakan. Ketika kita bertindak, kita berakal budi. Ya. Contohnya apa? Ya. Tadi sudah dalam keadaan ini negara kita ini khususnya Jakarta dalam keadaan chaos atau kacau. Jangan lagi kita ikut-ikutan jadi apa? Penonton. Apalagi ikut melakukan pelanggaran. Ya. Atau contohnya lagi kita lihat keluarga kita ini apa dalam keadaan bermasalah. Jangan lagi kita ikut untuk apa? Menjatuhkan. Makanya ada pepatah seorang sekolah bilang, udah jatuh ditimpa tangga. Sudah tahu? Di kampung kita, di kampung kami di Tipang itu rumah pakai tangga. Tangganya ada berapa? Berapa tangganya? Tuh, Anda nggak tahu kan karena rumah Anda nggak pernah punya tangga. Kalau saya masih rumah tapi punya tangga. Biasanya anak tangga itu ada tuh 7, jadi angka sempurna. Bayangin kalau udah jatuh ditimpa tangga, saudara tahu tangga ini lepas dari kancingnya atau dari pakunya. Ketika kita apa naik, akhirnya kita jatuh. Ya kan, jatuh dari anak tangga. Tiba-tiba tangga ini limpahlah lagi, nipotlah. Itu namanya udah jatuh ditimpa tangga. Ya kan? Jadi kalau ada orang bermasalah, jangan kita ikut-ikutan. Jadi kalau orang lain menyumpah-nyumpah pemerintah kita, jangan ikut-ikutan kita nyumpah-nyumpahi pemerintah. Justru kita harus mendoakan agar kasih setia Tuhan, amin, agar belas kasihan Tuhan terjadi bagi negeri ini, amin. Musik, ambilkan lagunya Ton. Kan sudah bagi kemarin ya,
Saudara baca atau Anton tampilkan lagi. Ya, kita nyanyi dulu. Kami rendahkan. Ya. Kita harus berdoa ini banyak-banyak ini bagi negeri kita ini. Inilah hikmat yang kita peroleh dari Tuhan. Akal budinya kita berdoa kepada Tuhan agar bangsa ini dipulihkan Tuhan. Kita tidak mau negeri ini ya mengalami kekacauan atau chaos. Ya, kemarin saya sudah bagi ya, saudara hapus ya. Kalau saudara hapus ya, haleluya. Ya, saya bagi lagi, saya kirim lagi. Ya, lagunya pulihkan negeri kami. Mana pemain musik ini? Ya, pokok doa yang pertama yang kemarin saya bagi. Nanti setelah saya berdoa pujian itu atau tampilkan di slide ya. Itu DPR dan pemerintah dari presiden hingga RT RW takut akan Tuhan Yesus. Yang kedua, TNI dan kepolisian, lembaga yang mendukung rakyat. 3. Memulihkan hati bangsa yang kecewa dan sakit hati. 4. Roh demo dan anarkis disingkirkan dari bangsa ini. 5. Segala roh korupsi, nah ini masalahnya, nepotisme, kolusi, narkoba, judul dan pinjol disingkirkan. Kemudian Indonesia dipimpin oleh pejabat dan pemerintah yang jujur. Gereja-gereja Tuhan semua berdoa bagi negeri ini. Bangsa Indonesia aman dan kondisi serta tentram. Inilah pokok doa kita. Nah, cari temannya. Berdua dari D ya, kami D ya, kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah.
bagi bangsa ini. Tolong dari ini lagi, mari kita berdoa bagi bangsa ini. Bangsa kita lagi chaos. Kita buat kemarin ini 2 puasa, saya menangis. Gimana bangsa ini mau kita pulihkan? Kita sendiri main musik tidak bisa. Mari saudara dikasih, mari serius. Kita menjatuhkan dari mata bagi negeri ini. Kalau negara ini kacau, kita juga pasti kacau. Tapi kalau negara ini aman seperti semula, kita pasti aman bekerja, melakukan aktivitas kita. Mari kita berdoa bagi negeri kita ini. Orang bayar rasa. Mari ulang kembali dari awal. Nabiku mampu berdatan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerahmu ampunilah. Oleh anugerahmu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami Inilah menjadi doa kita hari ini. Inilah menjadi pengharapan kita. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan negeri kita. Iblis berusaha menghancurkan negara ini lewat demo-demo yang anarkis. Oleh sebab itu, kita minta belas kasihan daripada Yesus Kristus agar damai sejahtera, agar sukacita ada bagi negeri kita ini. Mari naikkan pujian dan kehidupan dalam. Mari kita berdiri. Saudara nanti sambil itu apanya gak usah lagi tampilkan kantor video-video, gak usah. Cukup lagu saja ditampilkan, nanti akan mengganggu pikiran daripada yang membuat. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini dari hatimu paling dalam. Orang nabaya rabashana nabashana nabaya rabashana. Kami pun mampu rendahkan diri dan sujud dan berdoa. Wajahmu berbalik dari jalan kami yang jahat.
DPR, buat pejabat negara ini agar menjadi pejabat yang takut kepada Tuhan. Kami datang dari tempat ini Tuhan. Kami datang dari tempat ini berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi negeri kami Tuhan. Negeri kami dalam keadaan kaos Tuhan. Negeri kami dalam keadaan kacau. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberkati pejabat-pejabat. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang tolong negeri ini, Engkau yang tolong bangsa ini Tuhan. Kami tidak mau dalam keadaan kaos, kami tidak mau dalam keadaan kacau Tuhan. Kami berdoa, Engkau yang memulihkan negeri ini. Berikan roh takut kepada pejabat-pejabat, berikan roh takut kepada pemerintah kami, berikan roh takut kepada Tuhan pejabat negeri ini, agar mereka pro kepada rakyat. TNI dan polisi pro kepada rakyat. Kami berdoa tidak terjadi perpecahan. Kami berdoa Tuhan tidak ada terjadi perpecahan di bangsa ini. Kami berdoa satu negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya pejabat-pejabat kami memiliki roh takut kepada Tuhan. Tuhan, segala roh korupsi, segala roh nepotisme, korupsi, segala roh narkoba, pinjol disingkirkan dari negeri ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang memulihkan negeri ini, Tuhan yang menolong. Berikan roh takut kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka memimpin dengan jujur, agar mereka takut kepada Tuhan dan selalu berkata-kata dengan hikmat, bukan dengan asal bunyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan negeri kami. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi kota kami Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh isi bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan senantiasa bersama gereja-gereja Tuhan berdoa bagi pemulihan, berdoa bagi diri, berdoa bagi Indonesia. Turunlah belas kasihan-Mu Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu bagi negeri, turunlah belas kasihan-Mu bagi kota ini, turunlah belas kasihan-Mu pada bangsa ini Tuhan. Bangsa ini adalah milik-Mu, bangsa ini adalah kepunyaan Tuhan Yesus, bangsa ini adalah milik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Indonesia ini aman. Kami rindu Tuhan Indonesia damai sejahtera. Kami rindu Tuhan kota kami tentram. Kami rindu Tuhan kota kami kondusif. Kami rindu Tuhan negeri ini hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami rindu Tuhan Indonesia adalah bagian daripada Kristus. Kami rindu Tuhan terjadi pertobatan bagi bangsa ini. Seluruh kota-kota menyembah Tuhan, seluruh pemerintah menyembah Tuhan, seluruh rakyat Indonesia menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang
Kudus bagi bangsa ini, turunlah Roh Kudus bagi negeri ini untuk membuat hati bangsa ini menjadi bangsa, menjadi rakyat yang memiliki hati yang lembut. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa ini kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan setiap doa-doa yang kami naikkan bagi bangsa ini menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami harus menjadi orang yang berhikmat dan orang yang memiliki akal budi dalam setiap tindakan kami. Jadilah kami Tuhan menjadi orang yang berhikmat, agar kami Tuhan memiliki umur dan sehat dan panjang, dan juga kami setia di dalam ibadah kami, setia memberikan berkat kami dari berkat pertama, dan biarlah Tuhan dalam tindakan kami sehari-hari kami bertindak dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya kuasa, penyertaan, perlindungan, kemenangan, damai sejahtera, bahkan ketentraman terjadi bangsa Indonesia, khususnya kota Jakarta. Roh demo, roh anarkis kami tolak dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun bagi Indonesia, khususnya kota Jakarta, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, damai sejahtera menjadi bagian Jakarta. Dalam nama Yesus, kami menerima damai sejahtera, sukacita Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saudara. Yang terima kasih oleh